mencoba juga. Namun Gary mencoba juga Johnson Cook untuk ini. Ya. Kira-kira pakai Johnson Cook ya Gary ya? Nah, Halo, Gary. sebenarnya itu kemarin itu belum sampai situ Pak, saya belum paham sampai Johnson Cook gitu Pak. Tapi dari yang macam-macam aluminium gitu kan Pak, saya coba semua aluminium gitu yang bisa masuk yang mana. Jadi saya belum sempat ngerti ini nih, Johnson Cook ini belum ngerti Pak. Cuman yang gimana bisa aja gitu nanti disimulasi Pak, gitu Pak. Oh, jadi Johnson Cook belum dipakai Pak, belum dipakai. Ya Pak. Tapi kebetulan aja di sini ada Johnson Cook gitu Pak. Oke. Tapi udah belum disesuaikan mungkin ya? Gimana Pak? Ini kan pakai model Johnson Cook kan, model Johnson Cook ini nanti akan dipakai gitu untuk sebagai properti material kan? Iya Pak. Oh iya, ya. Oke. Emang simulasi ini karena harusnya pada saat proses machining itu kan ada impact ya antar material, jadi nanti berubah strain rate sama temperatur pasti kebah dan sebagainya. Jadi sebenarnya pilihan patah-patah suara saya nih. Bentar ya, saya coba fix ini dulu nih internetnya ya. Ya, patah-patah Pak. Jadi sebaiknya dipilih Johnson Cook ya Pak ya, menurut kesimpulan saya tadi. Iya, betul Pak. Artinya tinggal diklik aja ya Johnson Cook functionnya ya Pak ya. Terakhir Mas, Iya, betul Pak. Oke. Nanti mungkin Pak, nanti ini Gary, internetnya bagus. Mungkin nanti Gary bisa ditambahkan, diklik aja Johnson Cook-nya Gary. Di samping juga material properties juga perlu input juga ya Pak Ajat ya. Jadi poin pentingnya selain material properties-nya diinputkan, kemudian Johnson Cook-nya diaktifkan ya Pak ya. Gitu ya Pak. Betul. Oh, ya. Suara saya udah jelas ya, Nah, nanti Pak Arman dari ya? Johnson Cook itu baru nanti muncul ya suara Pak. Suara saya udah jelas ya? Udah mulai lumayan lebih baik sih Pak. Tapi itu tidak sama. Jadi saya tangkap tadi statement dari Pak Jatuko, sebaiknya Gary nanti dicoba lagi untuk mengaktifkan Johnson Cook-nya. Itu aja sih Gary, nanti kita lihat hasilnya gimana. Oke, Mas Gary mungkin langsung buka ininya aja, meshing dan sebagainya di close ya itu. Result, coba. Ini berapa lama Mas Gary? Apa? Runningnya berapa lama? Setengah hari Pak. Runningnya berapa lama Gary? Setengah hari Pak. Badannya yang bersama. Oh, setengah hari. Setengah hari. Intinya gini sih Pak Jatmiko, output dari hasil simulasi ini kita ingin melihat interaksi temperatur, kemudian stress strain,
dan juga gaya aksial dan longitudinal yang muncul akibat dari proses interfacing antara tool dengan workpiece selama proses milling berlangsung. Oke. Karena kita Coba di play. kita ingin di replay ya. Oke. Coba di replay. Apa ini? Boleh. Halo Mas Giri, bisa di play? Oh ya, agak putus-putus, di replay ulang dong. Nggak kelihatan. Coba Gary, di replay lagi. Play lagi. Sudah, Pak. Dari tadi udah di play ini, Pak. Oh, udah, Oh, oke. udah di replay. Oke. Oke, Mas Giri, coba tolong ke solution, klik kanan di solution. Sorry, solution yang B6. Diklik. Solution B6. Ya, diklik. Sudah, Pak. Halo? Ini worksheet-nya. Solution B6, klik aja, diklik aja. Nggak usah klik kiri, nggak usah. Atau itu worksheet result summary. Klik kanan, tadi ada worksheet result summary. Nah, Iya nih, Pak. Udah. oke. Coba ke ini, available solution quantity. Diklik. Sudah belum, Pak? Oke. Coba di scroll down, cari temperatur, ada nggak? Scroll down, dicari temperatur, ada nggak? Ada tulisan temperatur nggak? Scroll down-nya yang di ini, yang di apa namanya? Itu kan tabel tuh. Nah, itu di scroll down. Ada tulisan temperatur nggak? Ini ada, Pak. Mana? Ya. Kayaknya masih ini, Ya, masih. Tuh ada tuh. Ada temperatur? Di bawahnya. Expression-nya apa tuh? Expression-nya apa namanya? Temperatur, Pak. Oh ya, berarti namanya. Oke, coba sekarang klik kanan di solution B6. Udah, Pak. Udah? Ya. Cari user define, ada user define nggak? Masih agak delay di saya. Diklik aja Iya, kalau Pak. ada. Dari bapaknya agak ini, Pak, agak klik aja, Pak, user define result ya, Pak. Iya, klik. Klik. Terus evaluate, Pak. Jangan dulu. Nanti ketik temperatur all. Itu kan ada tulisan temperatur all ya di situ. Iya, Pak. Diingat-ingat tulisannya gimana? Oke, itu kan ada expression. Expression-nya ketik temperatur all, gede semua. Udah, Pak. All. Oh, diketik Iya, Pak, temperatur udah. all ya. All ya. Enter. Udah, Pak. Udah, kalau udah calculate, klik kanan di solution, di apa generate solution apa gimana, biar kehitung. Atau evaluate result. All, tulis Udah, Pak. Udah selesai, Pak. tiket all aja kayaknya ya. Ya, Pak. Oh, udah ya. Oke. Nggak error kan? Nah, itu. Coba di play. Kan berarti parameter yang diambil adalah temperatur.
Oh. Di row itu artinya Temperatur temperaturnya 22 ini kan, temperatur ruangan gitu. oh temperatur ruangan 22. Oh iya iya. Heeh. Output, Terus pas dia inputnya tubrukan jadi ruangan panas ya. gitu. Heeh. Coba Ya. aja dicek nanti pas tubrukan tuh panas, Pak. Ah, itu dia. Gitu ya. Kayaknya nggak ada perubahan warna deh, Pak. Ada itu hijau panas. Oh. Iya, Pak, ya, Pak. Kalau mau ada perubahan warna, ini berarti kalau misalkan perubahan warna terlalu terang, yang sampai terlalu lokal 1800 gitu. itu ya Pak ya? 1800 ya. Berarti ini 200 derajat, Pak, yang paling tinggi, Pak. 230 lah, Pak. Iya. Nah, biar kelihatan, Mas Gary, coba klik di warna merahnya, diklik deh. Itu kan ada warna-warni tuh, double klik coba. Sorry, di warna merah, kalau di atas bisa di ini nih, di scroll down, Ini terlalu ininya, apa namanya? Nanti ada, diturunin lagi. Biar skalanya itu ini, warnanya itu ini turun, karena yang temperatur tinggi itu terlalu lokal. Iya, Pak. Warnanya makin kereng kan? Kalau diturunin. Gimana cara turuninnya, Pak? Ini kan ada kecil nih. Warna merah nih. Merah paling merah atas. Merah ke atas. Itu nanti ada muncul scroll ini diturunin, bisa diturunin tuh. Oh iya, ada yang plus Bukan, minus tadi tuh, Ger. Yang ada plus minus ya? Iya. Itu bisa itu tuh minusnya. Oh, bisa. Nggak bisa, minus. Nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Oh. Kan ininya dia di ini warna hitam tuh ada di atas merah kan ada hitam kecil tuh, tipis. Iya, Pak. Garis hitam iya. tipis. Itu bisa digeser ke bawah. Nggak bisa, Pak. Yes. Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Ini bisa remote nggak? Bisa remote nggak? Kayaknya di Zoom biasanya ada fitur remote ya. Bisa remote ini layar peserta. Oh ini Pak, ada Pak. Udah Pak, udah saya kasih ke Pak. Oh udah. Ntar dulu ya. Ya. Pak Arman. Ya. Tadi kalau misalnya di milling yang real itu Pak, 200 derajat itu udah pas atau enggak Pak? 200 derajat Celcius ya? Iya Pak, 230 Pak. 230 ya? Sebenarnya sih masih rendah sih, Ger. Iya kan, masih rendah Pak. Masih rendah sih kalau 230 ya. Tapi nah ini nih, bentar ya. Tapi yang jelas dia memang tidak melt ya. Dia tidak melt. Kalau 1800 itu kan udah melt itu. Udah melting. Iya, Pak. Nah itu sebenarnya ini Pak parameternya Pak kayak konstanta Johnson Cook-nya tuh mungkin bisa disesuaikan lagi. Edit ya. Oh, kalau misalkan temperaturnya kurang ini ya. Konstanta Johnson Cook-nya mungkin bisa disesuaikan. Ini aja nih, saya share-kan aja deh layar saya. Bisa ngecek caranya, ntar tinggal di ini aja. Agak susah. Boleh Pak. Mungkin lebih enak gitu kali ya, nanti Pak Jatiko coba dibuatkan, nanti kan ini direkord Pak, nanti bisa kita lihat ulang
cara-caranya, step-stepnya itu Pak. Oke. Saya. Kalau gitu di stop share screen ya. Nanti Pak Jatmiko coba memberikan solusi lewat ansisnya Pak. Biar saya aja. Oke. Kelihatan ya? Iya. Iya, Pak, kelihatan, Pak. Iya. Oke. Jadi ini sebenarnya simulasi yang kemarin, ya caranya sama aja sih, cuman kan kasusnya beda. Iya. Nanti ini tadi sama kayak tadi. Jadi intinya adalah sebenarnya pada dasarnya ANSYS itu cuman menampilkan, kan untuk nampilin hasil kayak stres, deformasi, kan semuanya ada di sini nih. Ya, ada di sini. Cuman ini adalah data-data yang standar aja gitu. Untuk ngambil data-data yang lain, yang lebih lengkap, sebenarnya kita bisa ngecek itu tadi. Ngecek data apa aja sih selain sama deformasi yang bisa diambil. Nah, listnya itu tadi ada di sini. Jadi misalkan saya mau ngambil kayak tadi internal energinya. Nah, ini bisa. Atau mau ngambil temperatur, bisa di sini. Nah, default itu adanya di sini doang. Kayak misalkan tadi stress, kemudian strain, itu data-data yang biasa gitu. Tapi kalau mau lebih dalam lagi, kita harus cek dulu nih data selain sama strain sama deformasi, itu bisa apa lagi. Nah, di sini ada di sini temperatur. Nah, kodenya adalah temperatur all di sini. Makanya di sini kita ketik di sini temperatur all. Oh, ya. Temperatur all ya. Terus hitung. Oke. Nah, punya saya sih suhunya doang. Ini kurang hampir mirip nih. Nah, nanti. Iya. Nah. Iya, lebih kurang hampir mirip-mirip 400 derajat. Ya. Nanti ya ini ketika istilahnya. Nah, gini. Nah, misalkan kayak tadi kan kasusnya temperaturnya terlalu lokal ya. Dalam artian kayaknya merah di titik tertentu aja, jadi warna yang lain tuh kurang terang gitu. Nah, ini jadi ini nih, Mas. Biar ini. Sorry, kelihatan nggak? Kelihatan nggak Mas Giri? Kelihatan, Pak. Oke, ini tinggal diturunin aja nih, diturunin. Nih, bentar dulu. Ini agak ini. Saya ganti dulu modenya. Modenya ini dihilangin dulu deh. Mode putarnya. Atau di stop dulu ya. Ya. Nah, di stop dulu tuh. Ini kalau lebih kelihatan, lebih kerang gitu. Jadi tinggal diturunin. Terus kalau mau dikerangin, nah itu kan jadi lebih kerang gitu. Tinggal diturunin aja range-nya gitu. Nah, itu 1000 itu sebenarnya cuma di lokal tertentu aja. Jadi warnanya itu kurang kerang. Jadi kalau mau kerang, kita mau tahu dominasi warnanya, diturunin sampai kita tahu yang merahnya di mana gitu. Gitu. Terus misalnya ini bisa dimodif gitu biar enak. Nah, ini jadi kita langsung ke point of interest kita gitu, di sini langsung ketahuan. Tinggal dibayar. Gitu. Gitu ya, Mas Gary. Udah dicoba belum? Bisa nggak? Bisa, udah bisa, Pak. Betul kan?
Nah, kalau mau bagus sih ininya warna putih aja, jangan biru ya, biar biar langsung kelihatan ininya. Nah, gitu ya. Terus ini ya, maksudnya temperaturnya ketinggian gitu. Nah, itu nanti kita harus ini benar input ininya. Nah, itu nanti bisa dicari di paper tuh, banyak harusnya ya. Input ininya, input apa namanya, Johnson Cook-nya itu harus ini, harus sesuai. Nah, Johnson Cook-nya harus sesuai nih. Contohnya misalkan, kalau punya saya, uh, saya nggak tahu apakah tadi Johnson Cook-nya udah, maksudnya udah sesuai dengan referensi tertentu atau belum misalkan. Nah, jadi ini kalau saya materialnya ini, kalau ini partnya, ini cutting toolnya. Kalau cut sebenarnya Johnson Cook. Nih, makanya di sini saya nggak ada. Pak, terputus Pak suaranya, mohon maaf. Klik cutting tool, di sini nggak ada Johnson ras gitu. Oh, ya. Suaranya patah-patah lagi Pak, nggak jelas tadi penjelasan. Oh, udah jelas belum sekarang? Sudah, Pak. Video aja ya. Nah, udah jelas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ger, kalau kurang jelas, silakan di ini Ger, nggak apa-apa Ger. Ditanyakan ya. Jangan Udah jelas belum? Sudah, Pak. Halo? Sudah, Pak. Oke. Halo? Ya, Pak. Oke. Nah, ini kan tadi ada dua material nih. Ada material buat cutting-nya, cutternya, ya, cutting tool-nya, apapun itu ya, milling atau apapun itu nanti, sama si part-nya gitu. Nah, di cutting tool, karena kita asumsikan tidak terdeformasi, ya kan? Ya. Dia tough, kuat, gitu. Maka di sini kita pakai yang biasa aja gitu. Pakai yang modulus sama Poisson ratio itu udah lebih dari cukup. Modulus dan Poisson Nah, ratio. yang modulus sama Poisson Patah-patah lagi, Pak. Ini aja cukup nih dua. Halo, Pak. Suaranya patah-patah lagi, Pak. Suaranya ya. Sekarang udah jelas. Udah jelas sekarang. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah jelas ya Ger ya. Bentar, saya keluar dulu deh. Ya.
Halo, cek. Ya Pak, Pak Jatmiko silakan. Sudah Pak. Sesimpel itu atau bagaimana Pak? Saya nggak tahu. Nanti Iya, iya. tanya aja. Benar sih. Halo, cek. Cuma Suara saya jelas, Pak? jelas Pak. Halo, Ada cek. orang? Ya, jelas Pak. Pak Jatmiko ya? Jelas Pak. Jelas Pak Jatmiko. Silakan Pak Jatmiko. Ya, silakan Pak. Halo? Halo, cek. Ya, masuk Pak. Halo. Bisa didengar. Halo. Ya, halo. Kalau boleh saya simpulkan tadi Gary, memang agak simple sih sebetulnya, tinggal mengaktifkan functionnya Johnson Cook. Namun apabila ada yang perlu spesifik, perubahannya tuh hanya di konstanta di rumus model matematikanya Johnson Cook-nya aja. Nah, itu bisa dilihat contoh dari saran dari Pak Jatmiko dari paper-paper, jurnal, di mana kadang-kadang mereka juga mengedit konstanta yang ada di Johnson Cook. Itu sih tambahan kalau saya tangkap ya dari Pak Jatmiko tadi. Apabila memang dilihat masih agak kurang pas gitu, bisa dirubah-rubah dari konstanta. Nah itu kayaknya nanti kita bisa bahas deh lewat dari jurnal, konstanta yang sesuai itu yang mana. Tentunya itu akan berhubungan dengan material yang kita pilih sih. Misalnya kalau aluminium untuk apa gitu ya. Terus cutting tool-nya juga apa. Sejauh itu sih yang saya tangkap sih itu sih.
Mungkin barangkali kita coba dulu dengan menggunakan Johnson Cook. Kemudian kita lihat apakah memang masih perlu di pengeditan dari konstantan, yang kita coba cari nilai-nilai konstantanya. Nanti saya coba bantu deh carikan yang sesuai ya. Yang penting step-stepnya dulu kita paham bagaimana cara masuk ke properties, cara menggunakan function Johnson Cook, cara membuka output library dari output, misalnya temperatur, stress strain, grafik-grafik, gimana memunculkan itu. Nah, ini bisa dikomunikasikan nih dengan Pak Jatmiko ya. Oke, Pak Jatmiko sudah bisa Pak? Bisa bergabung? Halo, cek. Suara saya jelas, Pak? Iya, jelas Pak, jelas. Nah, Jelas Pak. Ntar dulu ya, Pak, bentar ya. Saya mau ini nih, ini apa? Internetnya agak ini, bentar. Nah, mau saya fine tune dulu. Iya. Ya. Wah, ini nih. Nih udah dicoba ya tadi dengan Johnson Cook ya, Ger ya? Enggak, Pak, cuman diganti legendnya ya, Pak. Legendanya tadi. Oh, Yang ganti warna legend tadi. ya. Makanya kelihatan. Yang warna tadi ya. Oh iya ya. Dia tuh kelihatan tuh, Ger. Iya, Pak. Kelihatan perubahannya tadi. Iya, Pak, tapi suhu 300 itu emang betulan real di lapangan atau enggak, Pak? Soalnya kan Iya. kayaknya 300 derajat nggak sampai ini ya. Kalau menurut saya masih masuk sih. Masih masuk akal Pak. kalau 300 ya. Nah, 300 400 masih masuk akal. Karena memang material yang terkikis itu kan dia masih bentuk serpihan. Masih bentuk benda solid ya. Kalau aluminium itu kan titik didihnya itu kan sekitar 500 sampai 600 derajat Celcius titik didihnya ya. Nah, jadi kalau di 390 itu belum titik didih, Mas. Dia panas tapi udah solid state. Fase pra melting gitu, sebelum melting. Jadi masih masuk akal sih. Kalau 300 sampai 400 ya masih masuk akal. Yang merahnya. Di sini yang aluminium itu melting temperaturnya 600 derajat, Pak. Kalau aluminium itu titik didihnya antara 500 sampai 600 derajat. Iya, ini Pak, ada melting temperatur kan, Pak. 603,85 derajat, Pak. Berarti yang tadi masih masuk akal, Pak? Ya, masih masuk akal. 650 kadang. Tergantung dari seri aluminiumnya. Kan seri aluminium itu ada dari 1 sampai seri 7. Nah, seri 7 itu iya, dia Pak, paling keras. Yang dipakai di project yang tadi ini, Pak, yang itu ya. yang di sini 603,85, Pak. 603 ya? Sementara iya. Ya ini, Pak, Betul. Ya. Sementara yang temperatur yang paling panas tadi itu di kisaran 230-an, Pak. Iya. Masuk akal. Masih masuk 200 sampai 300 ya. Halo, cek. Suara saya udah jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oh iya, ini internetnya lemot banget nih. Mohon maaf. Iya, nggak apa-apa, Pak.
Ini hasil Gary barusan nih Pak. Udah bisa Oh, di oke. edit apa warna-warnanya tadi. Nah, oke, udah bagus tuh, ya kan? Hmm. Kalau boleh tahu tadi Cuman Pak memang Jatmiko. mungkin yang jadi Ya? catatan temperaturnya ya. Mungkin yang perlu Iya, jadi catatan temperaturnya aja Pak ya. Oke. iya. Sip. Kalau strain-nya kan udah dapet tuh kita ya, Heeh. tinggal temperatur aja. Oke. Kalau dari saya sih, kalau dari meshing udah nggak ada masalah Pak. Meshing udah oke. Sebenarnya kalau mau Oke. bagus ya kecilin lagi. Cuman kan kita bermain sama waktu juga nih. Kayaknya Iya, kalau meshingnya terlalu kecil nggak terlalu apa nanti lama gitu. Tapi untuk ini sih sebenarnya udah sangat cukup. Dari oke. settingan juga udah oke. Ini kan RPM juga udah disesuaikan apa ya? RPM sudah oke, semuanya udah oke sih. Paling dari temperatur juga udah ketemu ya Pak ya untuk cara ngambil Iya, datanya. iya, Eh, Paling tinggal materialnya aja Pak. iya. Materialnya aja. Material properties ya, Eh, ya Pak. Ya. Betul, material property. Ya. Eh, Mas Gary bisa minta tolong cek ini nggak di materials? Sorry, di geometri, diklik geometri di sebelah kiri itu. Nah, oke, geometrinya kan ada dua tuh, ada cutting tool sama material. Coba diklik yang materialnya. Material ya. Oke. Berarti kan itu pakai aluminium 7039, ya. Iya, Pak. Oh, Oke. Coba sekarang ke materials tuh di breakdown, di expand. Buka AL7039. Oke, sip. seri 7 ini ya. Nah, ini sebenarnya ini dari yang depan tadi tuh engineering data nih. Nah, jadi bisa dicek di sini, bisa juga di engineering data. Nah, nanti ini yang perlu kita sesuaikan itu konstanta-konstanta. Sebenarnya EOS itu nggak perlu. Shock EOS linear tuh kita nggak perlu. Itu buat simulasi explosion, ledakan. Jadi itu sebenarnya shock EOS. EOS tuh ini equation of state. Itu nanti di delete aja karena itu nggak perlu. Kita nggak perlu concern ke situ karena itu untuk kasus-kasus Ya. ledakan. Di Nah, yang kita nonaktifkan perlu ya Pak. concern itu yaitu dinonaktifin aja. Itu misalkan kita ubah jadi apapun itu nggak bakal berubah hasil kita gitu. Berarti ini nggak Jadi ngaruh kayak di mubazir temperatur ya, aja Pak? gitu kalau kita taruh di situ. Ya, di nonaktifkan aja Ger. Enggak juga, enggak. Itu buat Iya, explosion. Iya, Pak. Mungkin bisa langsung di close aja tuh ininya di apa? Oh, bisa di close. Ditutup layar mekanikalnya. Di close aja, kita langsung ubah aja misalkan. Ya, coba double klik engineering data. Nah, itu kan di AL7039 itu sebenarnya yang equation of state itu shock EOS linear itu bisa dihilangin. Sorry, bukan itu bukan. Yang tadi coba yang tadi awal. Nah, ini kan kita berarti lagi setting aluminium 7039 kan. Nah, itu di delete aja. Nah, Iya. nah, karena itu nggak berpengaruh terhadap ini kita, material kita. Itu untuk kasus-kasus explosion. Nah, artinya kalau Ya. sampai sini, artinya nanti properti material kita, tingkah laku material kita itu nanti berdasarkan parameter-parameter ini, ya, Johnson Cook ini. Ya, oke. Sebenarnya kalau mau ini udah cukup sih sebenarnya. Ya. Coba klik Johnson Cook strength-nya. Johnson Cook strength-nya diklik. Sorry, yang sebelah kanan. Ya. Oke. Nah, itu kan sebenarnya ada kurva itu, ada strain sama stress kan di situ. Iya. Oke. Oh iya. Nah, sebenarnya Johnson Cook ini fungsinya buat ini. Kan biasanya kita kalau mau simulasi struktur pakainya cuma modulus Young sama Poisson ratio aja tuh. Cuman dua itu Iya. doang biasanya. Iya. Ya. Betul. Tapi Iya. masalahnya adalah kalau modulus Young itu kan cuman mengcapture fenomena ini. Apa namanya? Strainnya doang, strainnya doang. Jadi kalau Iya. kita tarik
dia harus ngelebarnya seperti apa. Simpangannya harus berapa mili. Itu modulus Young yang ngatur itu. Modulus Young. Nah, tapi kalau kita di kasus kita itu kompleks banget gitu. Jadi modulus Young tuh nggak cukup gitu. Modulus Young sama phase ratio itu nggak cukup gitu. Ya, Karena ya, kita ya. melibatkan tabrakan, ada impact antar material. Jadi material saling impact dalam waktu yang sangat singkat. Artinya apa? Artinya di situ muncul temperatur. Karena kan Ya, saling tabrak kan jadi panas. Nah, betul. artinya nanti karakteristik material itu berubah terhadap temperatur. Terus itu yang pertama. Yang Ya. kedua, nanti karakteristik materialnya juga berubah berdasarkan ada yang namanya istilah strain rate gitu. Jadi semakin cepat rate strainnya ini, semakin cepat tumbukannya lah ya, strainnya terjadi, itu nanti karakteristiknya berubah lagi, modulusnya berubah lagi gitu. Jadi dua faktor ini. Yang ketiga yaitu karena strain itu sendiri gitu. Jadi Johnson Cook ini fungsinya tuh untuk mengcapture ketiga fenomena tadi gitu, temperatur, strain rate, sama strain gitu. Tiga itu. Ya. Kalau kita pakai material yang biasa, modulus Young, ini tiga hal ini nggak akan bisa nggak akan bisa di capture gitu, ketiga hal ini. Ya. Seperti itu ya. Nah ini alasan kenapa kita pakai Johnson Cook gitu. Kalau pakai modulus Young aja, itu dijamin material nggak bakal hancur. Nggak bakal hancur. Jadi pas tabrakan itu nggak damage, nggak hancur gitu. Gitu. Nah, masalahnya adalah gimana caranya menentukan konstanta dari Johnson Cook ini gitu. Ya. Nah itu nanti bisa didapat dari paper-paper atau penelitian yang ada. Seperti itu. Ya. Dari data manualnya material juga bisa ya Pak ya? Konstanta tadi. Manual material juga ada. Iya betul. Pasti ada. Manual properties ya. Artinya bisa kita pergi ke misalnya salah satu material, nanti kita bisa lihat mechanical properties-nya berapa, kemudian konstantanya bisa kita lihat juga sih, Pak ya, dari data-data. Oh. Nah, artinya nanti parameter tadi kalau kita input itu nanti akan merubah itu tadi suhu, ya kan? Ya itu tadi mungkin karena kita pakai material yang default, jadi mungkin suhunya terlalu tinggi. Nanti misalkan parameternya ada beberapa yang kita rubah, bisa jadi dia turun. Kita sesuaikan gitu. Seperti itu sih. Berarti disesuaikan di Johnson Cook-nya ya Pak. Nanti di Johnson Cook-nya di ANSYS itu ada bisa untuk mengedit nilai-nilai konstanta ya Pak ya? Iya, bisa itu. Tadi kan Mas, jadi tadi udah nunjukin, harusnya udah bisa ya Mas ya, untuk berubah-ubah itu. Ya itu tuh, mulai dari initial yield stress, hardening constant, Iya di sini ya. hardening exponent, dan sebagainya. Gitu. Oh, tinggal diisi aja itu Pak ya, tabel-tabelnya ya, disesuaikan ya. Betul Mas. Oh iya. Itu paper-paper banyak kok biasanya. Iya. Banyak. Iya. Oke, nanti bisa dicari nih. Bisa. Tinggal masukin aja nanti nilai-nilainya. Iya, betul ya. Oke. Nah, kalau mau ngerubah tadi kan legend temperatur kan belum misalnya kalau mau rubah derajat Celcius kemudian Kelvin itu di mana tuh Pak ngerubahnya? Di home. Di home ada home. Oh di home ya. Di home terus unit. Ini kan masih belum kelihatan nih 189 kok 1891 ini apa? Jadi kita mau coba derajat Celcius misalnya ya. Oh ini kelihatan nih merahnya.
Oke. Gimana Gary? Kira-kira oke? Sudah. Ini udah mau selesai kayaknya. Udah selesai malah mungkin. Iya. Tinggal dipoles-poles dikit, Pak. Heeh. Oke. Poles-poles dikit aja. Iya, iya. Iya, iya. Pak, mau nanya sedikit tentang proses milling ini. Kan kalau saya lihat hampir mirip-mirip dengan proses friction stir welding ya, untuk pengelasan tapi Iya. pengelasan gesek. Nah, pengelasan geseknya ini kebetulan dia menggunakan tool juga yang berputar, tapi dia tidak memakan, Pak. Dia hanya membuat beradunya, interfacing antara workpiece dengan toolnya. Dia juga prosesnya hampir proses milling, Pak. Cuma dia dari vertikal dulu, dari atas ke bawah, membenamkan tool setengah, baru kemudian dia bergerak maju sepanjang lintasan welding. Nah, cuma bedanya toolnya nggak ulir kayak di milling, dia toolnya tuh lurus aja, Pak. Nggak ada ulir, nggak ada apa, jadi cuma lurus, dan nggak ada mata pahat. Saya rasa metode ini bisa diterapkan ya Pak ya dengan untuk yang friction stir welding. Cuma diganti aja cutting toolnya itu dia tidak berulir, tapi dia hanya lurus saja seperti pipa kayak yang itu. Mungkin bisa juga ya Pak ya? Bisa, sama Pak. Konsepnya sama. Tinggal Sama gerakannya aja, konsepnya ya? bentuknya aja, sama, persis. Ya. Ya, apa-apa nanti setelah kelar ini deh. Saya mau coba-coba. Iya. Iya. Udah Iya. kelar ini. Alhamdulillah. Makasih banyak Pak Iya. Jatmiko. Gimana Gary? Udah bisa paham step-stepnya? Nanti Ya, tinggal paham, Pak. dicoba aja dengan remote-nya PC Lab dari Pak Damora, insya Allah. Oh ya, satu lagi Pak, sorry. Ya. Ini nanti ada, kita harus juga sesuaiin ini. Coba Mas Gary klik Explicit Dynamic B5. Nah, itu kita nentuin environment temperaturnya, disesuaikan aja. Ini kan defaultnya 22 gitu. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Kita sesuaiin aja, misalkan di environment temperaturnya di suhu ini aja, suhu atmosfer. Sekitar 30 derajat. Ambient 30 misalkan. Derajat. Berarti Ya, kalau ini misalnya suhu. ganti temperatur harus ngulang lagi kan, Pak? Solve-nya, Pak? Iya, harus ngulang lagi. Iya. Oh iya, ulang lagi, ngeran lagi. Giran lagi. Giran lagi. Gak apa-apa, nanti nyoba ngerannya pakai PC Lab aja. Di remote. Iya, Pak. Kalau nggak salah, Pak Damora tadi memberi saran di hari Kamis, kalau nggak salah, untuk setting remote PC Lab. Silakan berkoordinasi dengan Pak Damora nanti, Ger. Iya, Pak. Saya juga udah hubungin Pak Damora, Pak. Iya. Oke. Sip. Oke. Nah, ini time. Terus Pak, untuk ini Pak, analisis settings Pak, yang untuk end time Pak, kira-kira 0,00005 ini udah bagus belum Pak? Iya. End time ya? Iya Pak. Gimana tuh Pak Jatmiko? End time-nya sebenarnya sih terserah sebenarnya Pak. Oh. Kalau end time terserah. Ya kalau misalkan dijadiin setengahnya, kalau misalkan 0,00025 setengahnya dari yang sekarang, artinya itu milling jalannya cuma setengah doang, nggak sampai full gitu. Cuman masalah itu aja sih sebenarnya. Kalau di 2 kali lipat nanti waktu terakhir
akhir simulasi kelihatan kita. ya. Iya ya. Mm-mm. Akhirnya ya. Berarti ini nggak ada Kalau dikurangin, mempengaruhi nanti gerakannya cuma sedikit. ketelitian gitu ya, Pak? Nggak ada Ger. Nggak ada Bukan, mempengaruhi ketelitian hasil gitu Pak nanti, Pak? Cuman bukan. masalah Yang waktu aja. itu masalah waktu aja. Artinya kalau misalkan Mas Gary masukin setengah, artinya ya udah gerakannya cuman dia gerak cuman setengah doang, nggak full gitu, nggak full sampai ujung Iya, misalkan. Pak. Gitu. Hmm. Kalau ketelitian itu sebenarnya di ini minimum CFL time step sama maksimum itu tuh Oh, minimum CFL time optimal. step dan sebagainya. Tapi itu biarin aja default, itu udah cukup bagus kok. Maksudnya 1 E-20 itu udah ini banget, udah oke lah gitu. Nggak perlu dirubah-rubah lagi. Nah, ini nih, justru di sini nih butuh kita konfirmasi dari Pak Jatmiko, benar tidaknya Iya, ini ini. udah oke kok. Udah oke ya? Udah oke segitu Pak. Alhamdulillah. Heeh. Udah benar Ger, kamu udah benar dah. Udah oke. Heeh. Udah langsung skripsi. Ini sudah. Iya. Amin. Ini baru semester 3 Pak Gary ini. Memang Baru semester 3. Kirain memang udah kita ini. arahkan nanti dia akan punya skill simulasi lah, ANSYS Iya, apa iya. saja. Dan mungkin juga mohon izin kalau nanti ada waktu lagi, mohon jangan kapok ya Pak. Kita mengundang Pak Jatmiko Iya, lagi. Iya, kalau saya tuh harus dipaksa Pak Arman. Dipaksa Iya, gitu siap. baru bisa gitu minggu depan. Siap, Kadang kalau siap. misalkan agak halus, kadang lupa sayanya gitu. Siap. Terima kasih banyak. Iya, iya. Intinya kita ingin Iya, belajar Pak. Ingin belajar, ingin Iya. terus menggunakan ANSYS. Karena memang Iya. ya kita kan punya juga ANSYS. Jadi kita ingin berdayakan lah juga mahasiswa juga saya ingin punya juga kepakaran lah di sini. Insya Allah. Iya, betul. Gimana Gary? Oke. Oke. Ada lagi Ger mau ditanyain? Mumpung masih ada Pak Jatmiko. Pak Jatmiko nih sibuk, dia lagi studi ya Pak. Gimana studinya Pak? Lancar Pak? Lancar ya Pak, lancar. Baru setengah jalan sih, masih setengah tahun lagi kayaknya. Alhamdulillah, nggak apa-apa Pak. Terus jangan menyerah, teruskan Pak. Siap. Terima kasih banyak Pak. Sekali-sekali deh Pak Jatmiko, kita undang nih ke UPN. Boleh Pak. Kalau ada seminar gitu boleh nanti collab kita. Bener. Kita ingin bikin Pak. Nanti saya dengan Pak Damora sedang nge-set ininya konsepnya dan schedule-nya. Mohon izin nanti saya minta waktu Pak Jatmiko untuk diskusi kembali hal-hal yang berupa seminar Pak. atau workshop gitu ya. Iya. Baik, kalau gitu saya rasa cukup ya Gary ya. Nanti tinggal dicoba-coba aja. Kita tinggal coba-coba ulang aja. Coba-coba ulang. Yang jelas kalau ada masalah lagi, insya Allah saya akan minta Pak Jatmiko untuk bersama kita lagi, insya Allah. Baik, Pak Damora mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Damora? Atau ada yang ini? Cukup Pak, untuk sementara saya udah Cukup. lihat menyimak di live streamingnya di video-nya. Siap, oke. Baik, terima kasih banyak Pak Damora, Gary, Pak Jatmiko, terutamanya atas waktu dan sama-sama. atensinya. Terima kasih banyak ya Pak. Salam buat semua. Ya, makasih sama-sama nih Pak Arma, Pak Damora, Mas Gary ya, Pak Agus, Pak Ridwan. Masih banyak nih udah mau sharing, senang saya. Oh, ada Pak Agus ya? Oh iya Pak Agus. Iya. Ada Mas, saya nyimak Mas. Siap, Pak Agus gimana? Oke. Oke, saya nyimak udah saya udah nyimak. Alhamdulillah. Baik, nanti kita coba-coba Pak Agus. Kita coba-coba ya. Ya, siap Mas. Ini dari praktisi Pak Jatmiko. Pak Agus ini dari praktisi dari APEK. Asosiasi Pengusaha Engineering Karawang. Iya Pak Jatmiko, terima kasih, salam kenal Pak.
Salam kenal nih Pak Agus ya. Apa Mitra. Karawang tadi? Asosiasi apa? Asosiasi Pengusaha Engineering Karawang yang Oh iya. Oh, membawahi ada 50 perusahaan Pak manufacturing, wah luar biasa. perusahaan manufaktur. Ya, jadi ini salah Ya, satu Saya juga mitra dari kita. Karawang soalnya nih. Wah, kebetulan nih. Sama-sama Asal Karawang. saya Karawang, Pak. Wah, Ajak Niko di mana nih Kerawang ya? Saya sekarang di Jakarta, Pak. Cuman memang kalau balik saya ke Karawang di daerah Teluk Jambe, Pak. Oh, Jamet dekat Timur. dengan saya Pak. Oh, Dekat Pak, Oh, dengan iya. saya Pak. Iya. Di mana Pak Agus? Di Perumnas, Di mana Pak. Pak Agus? Oh, Ajak Niko Perumnas. di Saya, Perumnas. saya bintang alam, Pak. Bintang alam saya, Pak. Oh, bintang Ke alam. banjir. Ya, tahu saya. Iya, iya, iya. Langganan banjir pokoknya, Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Dekat Pak, dekat Pak. Iya, wah iya. bisa kopdar dah. Bisa kopdar. Bisa lah. Kopdar. Kerawang hari apa biasanya Pak? Saya biasanya weekend sih, Pak. Hari Sabtu Oh, kalau nggak weekend. Minggu, ya. Sabtu Minggu. Sabtu dan Minggu ya? Iya, Sabtu Minggu biasanya. Baik. Baiklah. Baik, Pak. Oke, baik. Mohon maaf ya karena Pak Jatmiko ada keperluan, jadi saya tutup aja ya diskusi kita Ya, hari ini. baik. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak Pak Jatmiko, Pak Agus, Pak Damora, Ya. Gary. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan malam ini, Insya Allah. Iya. Saya tutup Terima kasih dengan juga, membaca Pak Arman. bismillah. Ya, sama-sama Pak Agus. Ya. Sukses selalu Pak. Kita nanti diskusi Amin, amin. kembali ya Pak. Siap. Mari Pak, saya tutup dengan pembacaan Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih.